Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita di kesempatan pagi hari yang semoga Allah berkahi ini. Kita masih dimudahkan oleh Allah SWT melangkahkan kaki kita untuk bisa hadir dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita, duduknya kita, tadaburnya kita akan ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan dia sebagai bagian dari amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan dia sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berdoa di majelis yang mulia ini, semoga Allah SWT menjadikan kita umat beliau yang mencintai beliau, bersalawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan semoga Allah matikan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini sesungguhnya temanya berkaitan dengan para ummahat ya. Tapi wallahu alam ini yang hadirnya banyak ummahat atau yang ikhwan. Saya belum lihat. Kalau ummahatnya alhamdulillah, sambil kita doakan mudah-mudahan yang sedang dalam perjalanan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula mudah-mudahan ilmu yang kita ambil dari para ulama kita, Allah jadikan dia ilmu yang bermanfaat. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diangkat pada pagi hari ini berkaitan dengan ibrah, pelajaran dari kesabaran Al-Ghumaisah. Ini Al-Ghumaisah ini salah seorang sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kalau kita bicara tentang sahabat atau sahabiah, ini kita sedang berbicara tentang generasi terbaik di dalam Islam. Yang sebagian ulama mufassirin menyebutkan tentang ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, itu kalian yang dimaksud adalah para sahabat. Karena ayat ini turun pertama kali kepada mereka. Jadi mereka itu yang disebutkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kuntum khaira ummah ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ini ayat berkaitan dengan para sahabat, termasuk sahabiah tentunya. Jadi mereka adalah generasi yang terbaik yang pernah lahir di tengah-tengah manusia. Bahkan sebagian ulama menyebutkan rasanya tidak ada lagi generasi sebaik mereka sampai hari kiamat, yang mereka itu bertemu dalam satu akidah yang sama ya, kemudian dalam pemahaman agama yang murni yang sama, di tempat yang sama, dengan kekuatan yang sama, dalam daulah yang sama,
dan itu rasanya tidak terjadi lagi sampai hari kiamat. Iya, sekiranya kayaknya pernyataan itu benar. Jadi mereka adalah generasi yang memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemuliaan mereka. Bahkan sampai dalam ayat yang lainnya yang sering kita dengar, Allah sampai berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka para sahabat, dan juga mereka pun puas terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita sedang berada pada satu generasi yang memang telah mendapatkan legitimasi kemuliaan dari Allah dan juga dari nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, yaitu zaman para sahabat. Ya. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah sahabat, itu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman atba'ut tabi'in. Dari 3 generasi yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata para ulama hendaklah seorang muslim dan mukmin mengambil segala pelajaran agama ini dari mereka, dari 3 generasi pertama ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling tinggi, yang paling pertama adalah para sahabat. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman adalah mereka. Maka sepak terjang mereka, perilaku mereka, ya, itu wajib kita ambil, ya, sebagai sebuah amalan yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita menjalankan agama yang mulia ini. Nah, ini yang kita akan bahas. Ini justru adalah seorang sahabiyah yang juga mulia, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalil yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya sahabiyah yang kita sedang bahas ini bagian dari sahabiyah seseorang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan uniknya ini yang kita bahas, ini nama majelis taklim, ya, betul ya? Nama majelis taklim dari para ummahat di sini, ya. Udah lama apa belum? Belum, ya kan? Jadi baru dikasih nama kemudian langsung isi kajian, berat banget ini kan gitu ya. Baru dikasih nama kemudian langsung isi kajian untuk mengetahui siapa Ghumaysah ini. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan para ulama berselisih pendapat tentang nama asli dari Ghumaysah ini, ya. Tapi dalam hadis, dan para ulama menyebutkan dari hadis ini bahwasanya beliau ini ya disebutkan adalah Ummu Sulaim. Ya, terkenal juga dengan sebutan Ummu Sulaim. Ibunda dari seorang sahabat yang mulia, yaitu ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ghumaysah ini panggilan, atau sebagian riwayat menyebutkan Rumaysah. Ya, Rumaysah atau Ghumaysah ini sama orangnya, yaitu ibunda dari Anas bin Malik, Ummu Sulaim bintu Milhan. Jadi beliau ini bahkan justru para malaikat dalam hadis disebutkan beliau itu dipanggil dengan sebutan Ghumaysah atau Rumaysah. Perhatikan an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqala, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aituni dakhaltul jannah, ketika aku masuk dalam surga. Dan ini tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyebutkan tentang masalah surga ini, ya, di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di dalam mimpi Nabi yang benar, itu pasti kabar ini adalah benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari ini, ketika aku masuk ke dalam surga, fa idza ana birrumaysah imra'atu Abi Talhah, maka aku lihat siapa? Rumaysah, seorang wanita dari istri dari seorang sahabat yang namanya Abu Talhah. Jadi yang kita bicarakan ini seorang sahabiyah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah lihat, ya, jejaknya itu ada di mana? Di surga. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Anas, Rasulullah SAW bersabda, dakhaltul jannah,
aku masuk surga, fasami'tu khashfatan, maka aku dengar suara terompah di dalam surga. Faqultu man hadha, maka aku bertanya kepada para malaikat, siapa ini? Ya, suara terompah siapa ini? Ya. Qalu, maka para malaikat mengatakan, hadhihi al-Ghumaisa, ya, hadhihi al-Ghumaisa bintu Milhan ummu Anas ibni Malik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata para malaikat, itu yang engkau dengar ya Rasulullah adalah apa? Ghumaisa, ya, bintu Milhan, ibunya dari Anas bin Malik. Ya. Dan kita tahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa para sahabat itu hidup sezaman dengan Nabi SAW dan mereka membela Islam bersama Nabi SAW. Dan banyak di antara mereka, bukan ratusan, ribuan yang sudah dijamin masuk surga. Ya, yang kata para ulama kita, bahwasanya mereka dikasih kabar gembira masuk surga berdasarkan sabda dari Nabi SAW. Atau yang kedua, karena mereka dimasukkan ke dalam surga karena apa? Perbuatan amal-amal ibadah mereka. Nah, salah satu yang diberikan kabar gembira, orangnya itu masih hidup di atas dunia ini, adalah sahabiah yang kita maksud ini, Rumaisa atau Ghumaisa, yaitu Ummu Sulaim, ya, ibunya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Jadi para sahabat itu masya Allah hidup ketika Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada mereka. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW pernah memberikan kabar gembira kepada seorang Bilal. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang membuat terompahmu, sandalmu, bakiakmu itu terdengar olehku di dalam apa? Di dalam surga. Amal apa yang mendahului, ya, sehingga engkau dijamin masuk surga? Kata Bilal, aku tidak lakukan amal apapun kecuali kalau aku melakukan apa? Wudu, aku sholat 2 rakaat apa? Yang namanya sholat sunnah wudu. Ini amalan yang kemudian membuat Bilal itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sahabat, bahkan ribuan sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Beda dengan umat sekarang ini yang belum apa? Belum ada kata beleceknya, belum ada statusnya kita di surga atau tidak. Gitu. Tapi para sahabat itu banyak diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW dengan surga. Termasuk Ghumaisa ini, termasuk ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ghumaisa atau Ummu Sulaim ini itu pernah menikah 2 kali, ya. Yang pertama ketika beliau sebelum masuk Islam, beliau menikah dengan Malik bin Nadhar. Ini ayahnya Anas bin Malik. Ya, makanya panggilannya Anas bin Malik karena nama ayahnya Malik bin Nadhar. Waktu Islam belum sampai kepada Ummu Sulaim, belum sampai kepada Ghumaisa ini. Ya. Beliau menikah dengan Malik bin Nadhar dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang diberi nama Anas. Anas bin Malik. Tapi sayangnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah dan Anas waktu itu masih kecil, Anas bin Malik bercerita tentang ibunya. Ketika cahaya Islam masuk ke dalam relung hati mereka berduanya itu, maka ibunya termasuk yang pertama, wanita yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansor. Ya, dari kalangan Ansor, menerima hidayah Islam. Kemudian Islamnya tersebut disampaikan kepada suaminya dan Ghumaisa atau Ummu Sulaim ini menyampaikan mendakwahkan Islam kepada suaminya, tapi suaminya malah marah. Ya. Suaminya Malik bin Nadhar ini malah marah, bahkan meninggalkan Ummu Sulaim dan anaknya ditinggalkan di Madinah. Nah, disebutkan dalam sejarah bahwasanya Malik bin Nadhar ini kemudian pergi ke arah Syam dan meninggal di sana. Ya, diceraikan itu yang namanya Ummu Sulaim. Ya. Dalam posisi janda seperti itu, masih banyak kemudian para laki-laki di Madinah yang terpaut dengan Ummu Sulaim. Banyak yang daftar, ya. Boleh jadi karena wanita ini cantik, wanita ini juga terkenal sebagai wanita yang cerdas, pintar, ya, yang penyayang, lagi kemudian orangnya itu sabar luar biasa, ya. Dimarahi suaminya tapi dia tidak membalas.
disampaikan dakwah, kemudian suaminya marah, tapi kemudian dia tidak membalas dengan kemarahan pula. Kemudian dia menjadi janda bersama Anas bin Malik, dirawat Anas bin Malik yang kecil ini dengan perawatan dari tangannya sendiri. Yang kemudian disebutkan dalam sejarah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Tolhah. Ini nama aslinya Zaid bin Sahal. Ya, Abu Tolhah itu yang nanti kita akan sebutkan hadisnya. Abu Tolhah ini itu namanya Zaid bin Sahal. Datang untuk meminang yang namanya Ummu Sulaim. Tapi Zaid bin Sahal ini tahu bahwasanya Ummu Sulaim ini orang wanita yang Yang cerdas, yang mulia, yang pintar, ya, yang penyabar. Dia datang beserta harta-hartanya. Ya. Jadi Zaid bin Sahal ini atau Abu Tolhah ini datang untuk memikat siapa? Ummu Sulaim. Datang beserta hartanya. Siapa tahu wanita ini takluk di hadapannya, kan gitu ya. Dan pada saat itu Zaid bin Sahal ini, Abu Tolhah memang belum masuk Islam, ya. Tapi karena dia tahu tentang bagusnya akhlak dari Ummu Sulaim ini, apalagi sudah janda, dia bermaksud untuk meminangnya, dia bawa itu harta-hartanya. Tapi demi Allah, ketika Abu Tolhah ini datang meminang Ummu Sulaim dengan sekaligus membawa harta-hartanya yang banyak, kemudian muncul jawaban dari Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan benar, ya, siapa yang tidak ingin menerima pinangan seperti engkau wahai Abu Tolhah? Orangnya kaya gitu ya, banyak harta, tapi maaf, aku menolak pinanganmu disebabkan engkau masih musyrik, ya. Ini wanita salihah ini. Ya, seorang Ummu Sulaim datang ke hadapannya itu seorang laki-laki yang bagus, yang banyak hartanya, akan tetapi dia tidak terpengaruh dengan dengan dunia. Kalau engkau mau meminang aku, engkau masuk Islam dulu dan jadikan maharku sebagai masuknya Islammu sebagai mahar untukku. Tinggalkan harta ini. Ini jawaban Ummu Sulaim. Bagaimana dengan wanita kita sekarang? Ya. Kalau datang laki-laki dengan banyak dengan banyak harta gitu ya, apalagi datang dengan banyak kendaraan, masya Allah, bisa jadi wanita ini terkena dengan fitnah harta. Tapi Ummu Sulaim justru dipinang oleh Abu Tolhah, dan yang memintanya adalah Ummu Sulaim sendiri. Maharnya adalah Islamnya Abu Tolhah di hadapannya. Allahu Akbar, ya. Jadi sampai Anas mengatakan, demi Allah, tidak ada wanita yang paling mulia aku dapati yang menjadikan maharnya keislaman seseorang kecuali ibuku sendiri yang bernama Ummu Sulaim Al-Ghumaisah ini. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang Ummu Sulaim yang dipinang oleh Abu Tolhah, ya. Kemudian mereka hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berumah tangga, dan Anas bin Malik kemudian dirawat juga dalam pengasuhan Abu Tolhah radhiyallahu taala anhuma beserta Ummu Sulaim. Dari Ummu Sulaim, Abu Tolhah kemudian mendapatkan anak, diberikan nama Abu Umair, ya, Abu Umair. Memang kata para ulama, boleh dalam Islam itu memberikan nama anak dengan sebutan-sebutan kunyah, ya. Kalau kita dengarkan, sering kita dengar kalau Abu itu artinya Abu bapak, Abu Umair gitu ya. Padahal ini anak masih kecil, tapi dipanggil sebagai Abu Umair. Dalam Islam kunyah itu boleh diberikan, dilekatkan kepada anak kecil. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah mendapati seorang anak yang bernama Abu Umair yang sedang bermain dengan dengan burung kecilnya. Dalam beberapa hari kemudian burung kecilnya ini mati. Si anak ini sedih sekali. Maka Nabi SAW mendekati anak ini mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair, burung kecilnya itu. Jadi anak-anak kecil boleh dipanggil dengan sebutan kunyah, boleh disebutkan. Saya pernah ngisi di masjid ini, bahwasanya kunyah itu tidak harus seseorang itu punya anak dahulu. Ya, tidak harus seseorang punya punya anak dahulu, ibu-ibu, ya. Tapi seseorang yang belum punya anak pun boleh dipanggil dengan ummu, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu walaupun pendapat yang terkuat
beliau tidak punya anak dari Nabi SAW, tapi dipanggilnya sebagai apa? Ummu Abdillah. Ibunya siapa? Abdillah. Padahal Aisyah tidak punya anak. Jadi panggilan kunyah ini bagian dari perilaku orang-orang soleh terdahulu. Itu harusnya apa? Kita hidupkan. Dipanggil ummu, dipanggil apa? Abu, walaupun belum punya anak boleh. Kalau punya anak, ya jelas nama anaknya siapa. Kalau nama anaknya Umair, maka dipanggilnya Abu Umair. Kalau nama anaknya apa? Umar, dipanggilnya Ummu Umar, boleh. Tapi orang yang belum nikah pun boleh. Bahkan sampai anak kecil pun itu boleh apa namanya? Disebutkan kunyahnya Abu Umair atau Abu Abdillah dan seterusnya. Dan Zaid bin Sahal atau Abu Talha ini ketika menikah dengan Ummu Sulaim dikaruniai anak yang dipanggil sebagai Abu Umair tadi. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya disebutkan ketika Anas bercerita, kana ibnu Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah faqubida as-sabi. Kata Anas bin Malik, dia berkata adalah Abu Talha itu anaknya, maksudnya Abu Umair ini dalam kondisi yashtaki, dalam kondisi sakit berat. Kemudian fa kharaja Abu Talha. Abu Talha ini suami dari Ummu Sulaim ini keluar. Sebagian riwayat menyebutkan dia keluar untuk apa namanya bersama Nabi SAW. Sebagian riwayat menyebutkan dia betul-betul keluar safar bersama Nabi dalam jangka waktu yang lama. Tapi dalam kondisi anaknya, anak Ummu Sulaim ini dalam kondisi apa? Sakit. Abu Umair dalam kondisi sakit parah. Tapi istrinya selalu mendorong berangkat saja, berangkat. Anak ini tanggungan dari aku. Doakan aku untuk bisa merawat anakmu. Engkau berangkat bersama Nabi SAW. Ini Gumaisah nih, ya, menyuruh suaminya tetap berangkat bersama Nabi SAW, padahal dalam kondisi anaknya masih apa? Masih sakit. Maka faqubida as-sabi. Ketika Abu Talha ini berangkat bersama Nabi SAW, sakitnya semakin keras Abu Umair dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Anaknya apa? Meninggal, wafat. Ya, dicabut ruhnya oleh malakul maut, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rumaisah atau Gumaisah ini, Ummu Sulaim ini, mendapati anaknya sakit, sementara taunya ayahnya ini apa? Sedang berangkat. Taunya ayahnya ini apa? Ini menjadi tanggung jawabnya. Maka Masya Allah apa yang dilakukan oleh wanita yang soleha ini, ya. Ketika falamma raja'a Abu Talha, ketika suaminya ini balik pulang ke rumahnya, selesai urusan bersama Nabi SAW. Dan kebiasaan Abu Talha disebutkan oleh para ulama, itu Abu Talha itu sangat sayang sekali kepada anak-anak, termasuk kepada Anas bin Malik, walaupun Anas bin Malik bukan anak kandungnya, ya. Tapi selalu dia kalau sampai ke rumah selalu menanyakan, di mana anak kita, di mana anak kita. Ini para suami nih, ya. Jangan lupa di tengah-tengah kesibukan, gitu ya. Tanya anak-anak kita sama istrinya, ya, anak kita gimana, ya, sehat, alhamdulillah. Anak kita sedang di mana, sedang apa, dan seterusnya, ya. Kalau dia sedang baca Al-Quran, Masya Allah, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sedang mengaji, Masya Allah, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu apa? Tanyakan anak. Ini Abu Talha kebiasaannya itu menanyakan anaknya. Ketika Abu Talha mengatakan, ma fa'ala ibni, bagaimana keadaan anakku yang aku tinggal apa namanya kemarin itu dalam kondisi apa? Sakit. Apa jawaban dari apa? Ummu Sulaim atau Gumaisah ini? Kata beliau, qalat Ummu Sulaim, huwa askanu ma kana. Kata Gumaisah ini, anakmu itu lebih tenang dari kemarin. Ini jawaban dari seorang istri, padahal anaknya sudah apa tadi? Sudah wafat. Dia apa? Huwa askanu ma kana. Dia lebih tenang dari kemarin. Suaminya mendengar kabar begitu, Masya Allah, tenang dong, kan gitu ya. Padahal sebenarnya maksudnya lebih tenang, artinya ya sudah tenang banget, ya. Bukan sekedar panas tinggi lagi, bukan sekedar dia apa, ya namanya panas mungkin dia apa namanya berontak sana sini, tapi istrinya hanya mengatakan dia lebih tenang. Huwa askanu makana, dia lebih tenang dari kemarin yang kau lihat. Maksudnya sebenarnya dalam hatinya anakmu sudah apa?
sudah meninggal, tapi bahasa kepada suaminya, tenang aja, dia udah lebih tenang daripada kemarin. Maka tenang itu, Abu Talha itu tenang. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha thumma asaba minha. Bahkan Ummu Sulaim Al-Ghumaysah ini melayani suaminya. Tadinya suaminya ingin melihat anaknya, tapi kata beliau enggak usah. Dia udah lebih tenang, jangan ganggu. Lebih baik kita makan bersama. Maka mereka berdua makan makan malam. Fata'asha. Mereka berdua makan makan malam. Bahkan thumma asaba minha. Kemudian mereka melakukan layaknya suami istri berhubungan, dilayani oleh istrinya, ya, suaminya ini, ya, yang tadinya bertanya tentang anaknya, dilayani baik sisi makannya, bahkan sampai dilayani berhubungan suami istri. Falamma faragha qalat warus sabi. Ketika udah selesai semua, ya, Ummu Sulaim udah melayani suaminya, udah dikasih makan bareng, gitu ya. Kemudian udah dikasih pelayanan sebagai seorang sebagai seorang istri, dilayani. Ummu Sulaim dalam riwayat yang lain bahkan menyambut suaminya itu dengan wangi-wangian, dengan penampilan yang bagus, kemudian dilayani suaminya ini. Maka setelah semuanya itu selesai, Ummu Sulaim ini mengatakan kepada suaminya, ya. Kata Ummu Sulaim kata Ummu Sulaim dalam riwayat yang lainnya, ya Aba Talha, wahai Abu Talha, wahai suamiku, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla bait fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Wahai suamiku, bagaimana pandanganmu kalau ada satu kaum yang dititipi sesuatu barang, gitu ya, oleh orang lain dalam masa yang lama, kemudian orang yang menitipkan barang ini tiba-tiba datang lagi untuk mengambil barang ini, tapi kaum yang dititip ini mencegah, enggak boleh, gitu kan. Bagaimana pandanganmu? Kata suaminya, enggak boleh, ya. Kalau engkau dititipi barang, gitu ya, sama seseorang, kemudian orang ini suatu saat mau ngambil, ya kasih, enggak boleh enggak boleh dicegah, gitu. Jadi istrinya bertanya dengan halus sekali. Oh gitu ya, kata istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, Ummu Sulaim kemudian mengatakan, ya Abu Talha, ya, arwarus sabi, ya, wahai Abu Talha, wahai suamiku, begitu pula anak kita. Anak kita ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit. Dan kalau Allah sudah memanggil, apa kita harus cegah? Maka mengerti Abu Talha bahwasanya anaknya sudah meninggal. Tapi yang hebat bahasa istrinya ini. Bahasa istrinya ini yang mengatakan sesuatu yang memang enggak langsung, tetapi dengan bahasa yang sedikit sedikit markir lah. Tapi bahasa kemudian sama saja ujungnya ingin memberitahukan anaknya sudah meninggal. Ya. Tahu seperti itu, maka kemudian Abu Talha paginya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian beliau bercerita tentang kelakuan istrinya. Bahwasanya ketika dia tanya tentang anaknya, istri mengatakan dia lebih tenang. Ini cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia mau nanya lagi, kata istrinya, udah enggak, kita makan dulu, nanti baru tentang anak. So, ketika ditanya yang ketiga kalinya, udah gampang gitu kan. Masuk kamar dulu, kemudian mereka berhubungan, kemudian doa Nabi SAW mendoakan barakallahu lakum, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua, gitu ya. Jadi mendengar tuturan kisah dari Abu Talha tentang istrinya ini, sampai kemudian Nabi SAW mendoakan keberkahan, dan ternyata lahir dari hubungan mereka itu seorang anak yang diberikan nama oleh Rasulullah SAW sebagai Abdullah. Dan dari Abdullah ini lahir 9 anak yang semuanya itu huffazul Quran, hafal Al-Quran. Ya. Ini Ummu Sulaim ini. Ya. Makanya para akhwat dan juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang hadis ini, mensyarah tentang hadis ini, menyebutkan ada beberapa pelajaran. Ya. Disebutkan bahwasanya hadis ini, wa fi hadzal hadis dalilun ala quwwati sabri Ummu Sulaim. Hadis ini memberikan gambaran tentang begitu kuatnya, luar biasanya kesabaran Ghumaysah. Ya.
Siapa yang nggak sabar coba, luar biasa. Dititipi anak oleh suaminya dalam kondisi anaknya sedang sakit keras, gitu ya. Suaminya kemudian tahu anaknya itu sebenarnya pengen dirawat juga oleh dia berdua, tapi kemudian malah justru dia menyuruh suaminya berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya ini ketika meninggal, Ummu Sulaim hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia betul-betul rawat itu anaknya sampai suaminya kembali. Kemudian maaf, yang keluar dari kata-katanya adalah kata-kata yang indah. Wahai suamiku, bagaimana pandanganmu kalau ada orang yang menitipkan satu barang, kemudian saat yang nanti dia mau ambil barang itu kepada kita, apakah kita tahan? Kata suaminya, enggak boleh, kasih lagi, gitu kan. Begitu pula anak kita. Ini lihat bagaimana kesabaran, kuatnya kesabaran seorang siapa? Ummu Sulaim. Ya. Dan ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita menghadapi musibah, jangan sampai kita lupa diri, tapi tetap tergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bahasa kita kalau kena musibah itu kemudian kita jadi apa? Jadi kalap. Ya, jadi hilang apa? Hilang apa? Pikiran kita. Jangan. Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita pelajaran, apapun yang datang dalam kehidupan kita mesti kita sabari. Apakah kebaikan kita syukuri atau musibah kemudian kita sabari. Bahkan tidak ada musibah yang lebih besar menimpa seorang ibu kecuali apa? Dicabut nyawa anaknya. Ya betul ya. Musibah apa yang paling besar? Ya. Ya. Kehilangan barang bisa diganti, tapi kehilangan nyawa anak nggak bisa diganti, Bapak Ibu, nggak bisa diganti. Tapi seorang Ummu Sulaim ini nggak hilang akal, kemudian nggak gegabah, dia tenang banget, dia sabar banget, sampai kemudian dia menerima istirja tentang musibah yang Allah tetapkan buat dirinya, sampai kemudian Allah SWT memberkahi keluarganya. Ini hadis ini memberikan dalil bahwasanya begitu luar biasanya kesabaran Ummu Sulaim, ya. Dan hadis ini juga kata beliau rahimahullahu taala menyebutkan faedah yang kedua, wa fi hadza dalilun ala jawazit tawriyah. Hadis ini tentang kisah Ummu Sulaim dan Abu Talha suaminya memberikan gambaran bolehnya dalam Islam tentang tauriyah. Apa itu tauriyah? Yaitu seseorang mengatakan sesuatu yang sebenarnya enggak langsung, tapi maknanya itu sama. Ya, seperti ucapan tadi. Sebenarnya bisa aja Ummu Sulaim menyebutkan, wahai Abu Talha, anak kita sudah meninggal, langsung to the point. Tapi Ummu Sulaim itu tahu bahwasanya Abu Talha itu baru nyampe dalam kondisi yang capek, pekerjaannya juga berat. Sementara pada dirinya Ummu Sulaim juga berat ini menghadapi anaknya sudah meninggal, dia harus lapor kepada kepada suaminya. Ini kemudian dia bahasakan, wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau kemudian ada orang yang menitipkan sesuatu, ya, kemudian nanti dia minta ambil kembali, apa kita cegah ya? Kata suaminya sendiri, nggak boleh, kasih dong, kita harus rela, kasihkan, itu bukan milik kita. Begitu pula anak kita bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauriyah ini. Dalam kondisi tauriyah kata para ulama, lil hajah, karena ada hajat dibolehkan. Karena kalau ada hajat, kalau nggak ada hajat, maaf, nggak boleh tauriyah. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan juga di masjid ini, banyak tauriyah yang terjadi. Contoh tauriyahnya Nabi SAW. Ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah menuju Madinah, itu orang-orang Quraisy menghargai kepalanya Rasul SAW dan juga Abu Bakar dengan 1000 unta. Siapa yang ketemu Muhammad, hidup atau mati, maka dapat 1000 unta. Maka berlomba-lomba orang mencari Muhammad SAW. Pokoknya dikembalikan kepada Quraisy, hidup atau mati. Kenapa? Ininya besar, hadiahnya besar, gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu Nabi tahu, Nabi itu orang yang paling dicari oleh orang-orang Quraisy. Satu saat ketika Nabi keluar dari Gua Thur, 3 hari di Gua Thur bersama Abu Bakar, ketemu dengan seorang, ya kalau di Arab itu yang suka menggembala. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang ini, apakah engkau melihat serombongan dari orang-orang Mekah lewat sini? Tapi orang ini bertanya kepada Nabi, balikin pertanyaan, sebentar dulu sebelum aku cerita tentang perjalanan orang-orang Mekah, apa lewat sini atau tidak. Kalaupun lewat berapa hari
berapa hari yang lalu atau bagaimana, sebutkan dulu engkau siapa, baru aku mau cerita, gitu kan. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh orang ini, ditanya siapa engkau, man anta, Nabi mengatakan ana Abdullah. Nah, ini tauriyah namanya, paham ya? Ana Abdullah, aku ini Abdullah. Kemudian orang ini bertanya lagi, engkau dari mana, min aina? Kata Nabi SAW, kalau Nabi menyebutkan ana dari Mekah, nah ini yang dicari ini, kan gitu kan. Tapi Nabi mengatakan ana minal ma, ya, aku dari air. Alma itu artinya kan apa? Air. Ya, Nabi nggak katakan saya dari Mekah, ya. Tapi Nabi hanya mengatakan ana minal ma, gitu. Orang ini mengatakan, oh namanya Abdullah. Abdullah itu kan umum ya. Abdullah apa? Umum. Alma, oh berarti kabilahnya namanya kabilah apa? Kabilah ma. Padahal kata Nabi, aku dari ma. Dalam ayat Al-Quran semua manusia itu diciptakan dari apa? Dari air. Nabi nggak berdusta, tapi Nabi memalingkan kalimat yang sesungguhnya agar apa? Nggak ketahuan identitasnya. Ini namanya tauriyah. Dan tauriyah dalam agama dibolehkan. Ya, tauriyah hukumnya apa? Boleh sepanjang ada hajat. Ingat ada hajat, gitu ya. Ini kebetulan suami-suami hadir, gitu ya. Tapi jangan main-main dengan tauriyah nanti di rumah, ya kan? Dari mana mas? Ah, boleh nih tauriyah nih, gitu kan? Ya, kalau nggak ada hajat nggak boleh. Ya, kalau nggak ada hajat apa? Nggak boleh. Ya, tapi kalau ada hajat boleh. Ibrahim alaihissalam, kisah yang ke berapa? Yang ketiga dari tauriyah ini. Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, Ibrahim habis menghancurkan ketika kaumnya itu pergi ke satu tempat semuanya. Tempat berhalanya ditinggalkan, dihancurkan oleh Ibrahim semuanya, kecuali satu yang disisakan, betul ya? Yang paling besar lagi. Ya. Kemudian kapaknya ditaruh di di patung tersebut yang paling besar. Ketika kaumnya balik ke tempat berhala-berhalanya, mereka kaget. Kenapa? Semua berhalanya hancur kecuali satu. Nah, ini perbuatan siapa ini? Maka ada yang mengatakan ini perbuatan yang namanya pemuda yang namanya Ibrahim. Maka dipanggil Ibrahim alaihissalam. A anta fa'alta ya Ibrahim? A anta fa'alta hadza ya Ibrahim? Kata Al-Quran, mereka bertanya, wahai Ibrahim, engkau yang berbuat ini menghancurkan berhala-berhala kami? Kata Ibrahim apa? Jangan tanya aku. Nah, ini namanya tauriyah nih. Kapaknya ada di mana? Bukan di tanganku, gitu ya. Coba itu tanya tuh, kapaknya ada di mana? Di berhala yang besar. Tanya dia, gitu loh ya. Karena nggak mungkin menghancurkan dengan tangan kosong begini, enggak. Tapi pasti pakai alat. Tanya itu berhala itu. Mereka kemudian sadar diri bahwasanya nggak mungkin bertanya kepada siapa? Berhala yang nggak bisa yang nggak bisa ngomong gitu. Nah, ini tauriyahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, ini kisah tentang Ibrahim. Tauriyah yang kemudian berikutnya ada di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Ketika Mu'tazilah lagi berkuasa, Mu'tazilah itu faham yang memaksakan bahwasanya Quran ini adalah makhluk. Siapa yang enggak mengatakan meyakini Quran ini adalah makhluk, maka dipenjarakan, bahkan dibunuh, dipecut. Ya. Nah, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i dipanggil. Ya. Dan raja mengatakan bahwasanya, wahai imam, apakah engkau percaya bahwasanya Quran ini adalah makhluk? Engkau wajib berfatwa Quran ini adalah makhluk. Ketika ditanya begitu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, adapun Taurat, Injil, ya, Zabur, Quran, semua ini adalah makhluk. Adapun Injil, Taurat, Zabur, Quran sekalipun semuanya ini adalah makhluk. Maka dia bebas. Imam Syafi'i kemudian bebas dari jeratan hukum. Maksud Imam Syafi'i, adapun ini nih jari tangan ini, ya, aku menunjuk kepada Zabur, Taurat, Injil, Quran, semuanya ini makhluk. Maksudnya tangan ini adalah makhluk. Ini namanya tauriyah. Ya, paham sampai sini? Ya, makanya kata beliau, hadza, ini dalil ala jawazi tauriyah. Yakni an yatakallamal insanu bikalamin tukhalifu niyatahu, yang berselisih dengan niatnya. Sebenarnya niatnya mau mengatakan anak kita sudah meninggal wahai suamiku, gitu ya. Tapi ucapannya ini masya Allah luar biasa. Dia perumpamakan dengan tadi orang yang nitip barang. Coba kalau kemudian Abu Thalha baru sampai, capek lagi,
kemudian langsung, ya Allah suamiku, anak kita udah meninggal, habis sudah. Yang ada apa? Suaminya makin apa? Makin capek, makin apa? Makin beban. Tapi ini istri yang solihah, dia pintar menyajikan sebuah kalimat kepada suaminya. Ini pelajaran berharga bagi para akhwat. Ya, suami itu perlu juga diperhatikan. Sedang lelah atau sedang apa? Gembira. Kalau lagi gembira, ya sampaikan kabar gembira dengan plong. Tapi kalau lagi lelah, mungkin apa? Tunggu saatnya, waktunya yang pas untuk disampaikan. Jangan sampai suami lagi lelah, lagi ada masalah, kemudian kita kasih masalah juga, sudah hancur ya kan, tambah beban dia. Nah ini Ummu Sulaim Al-Ghumaisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apa namanya, beliau melakukan yang namanya tauriyah, yaitu seorang manusia mengucapkan sebuah ucapan yang menyelisihi dari apa yang apa namanya, dari apa yang diniatkannya. Wallahu alam bissawab. Tayyib ya. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini memberikan faedah juga kata beliau, ya. Bahwasanya seseorang itu, seorang istri itu wajib dalam kondisi apapun dia berbakti kepada suaminya, dan dia tidak boleh kemudian keluar dari tuturan yang tidak benar, tuntunan yang tidak benar, walaupun dia menghadapi sebuah masalah yang besar. Ummu Sulaim contohnya ini. Ya, anaknya sedang meninggal, suaminya percaya bahwasanya anaknya ini apa, dia pergi, anaknya diurus oleh istrinya, tapi kemudian qaddarullah, anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi maaf, dia menunjukkan kualitas sebagai seorang muslimah yang baik. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ya, bahwasanya apa namanya, wanita yang salihah ini harusnya dia berlaku tidak keluar dari tuntunan ketaatan kepada suaminya, karena memang seorang istri itu surganya ada pada suaminya. Nabi SAW katakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shaumaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita menjaga salat yang 5 waktunya, ya, kemudian menjaga ibadah saum Ramadannya setahun sekali, kemudian wa hafizat farjaha, dia itu apa namanya, menjaga auratnya, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya, maka nanti di hari kiamat wanita yang menjaga 4 hal ini akan dipanggil oleh para malaikat, udkhulil jannah, masuklah anti ke dalam surga dari pintu mana saja yang anti kehendaki. Allahu akbar. Jadi seorang istri itu surganya ada pada suaminya. Kalau seorang suami, surganya ada pada siapa? Orang tuanya. Seorang istri juga harus bisa memahami, ya, kalau seorang suami kita ini masih punya orang tua, ya, kalau dia lebih perhatian kepada orang tuanya, seorang istri harus ikhlas, ya. Jangan apa mengatakan, mas harus berbuat adil dong mas, gitu kan, ya kan. Istri ke surganya ada pada suami, betul, tapi suami surganya ada pada orang tuanya. Karena itu pintu surganya yang Allah sediakan di dunia, sebelum pintu yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak, ya. Makanya seorang suami itu boleh dia tidak bilang kepada istrinya kalau ke rumah orang tuanya, atau memberikan hadiah kepada orang tuanya, boleh. Tapi seorang istri wajib dia izin kepada apa? Izin kepada suaminya kalau dia mau pergi ke rumah orang tuanya. Ini bagian dari yang dituntunkan di dalam ajaran Islam yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini beberapa pelajaran yang bisa ditarik ya, dari kisah kesabaran Al-Ghumaisah atau Ar-Rumaisah atau Ummu Sulaim rahimahullahu taala. Nah, disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya kata Anas bin Malik, Nabi SAW enggak lebih sering datang ke salah satu rumah sahabiah kecuali ke rumah Ummu Sulaim, ya. Karena memang di samping Ummu Sulaim ini menitipkan anaknya yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Nabi SAW, ya. Ketika orang lain, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, itu para sahabat tuh berebut apa? Berebut apa istilahnya, mencari barokah dari Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku punya tanah ini buatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya unta, ini untanya apa namanya, buatmu. Tapi adapun Ummu Sulaim, maaf, dia nggak punya apa-apa. Dia hanya datang membawa anaknya yang kecil yang sudah baru berumur 8 tahun waktu itu. Ummu Sulaim mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tidak seperti wanita yang lain.
Bahkan tidak seperti dengan sahabat-sahabat yang lain yang punya harta, yang punya ini, itu dan seterusnya. Aku hanya punya sesuatu yang istimewa buatmu, buat rumah tangga. Nabi penasaran, apa itu wahai apa? Umaysah. Kata Umaysah mengatakan, aku punya ini nih anak kecil. Jadikan dia sebagai pembantumu di rumahmu, yang bernama Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik itu disebutkan oleh para ulama, ya, itu bersama rumah tangga Nabi selama 10 tahun, membantu keperluan Nabi SAW. Dan orang dulu itu berebut tentang keberkahan Nabi SAW. Enggak apa-apa deh, saya enggak punya harta, enggak punya ontak, enggak punya tanah dan seterusnya, tapi saya punya anak ini. Ternyata luar biasa. Cara dari Ummu Sulaim ini, kata para ulama, ternyata luar biasa. Di samping penghargaan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku titipkan anak ini. Tapi yang kedua, ternyata Masya Allah berdampak luar biasa bagi anaknya. Kita tahu Anas bin Malik hidup bersama Nabi 10 tahun. Pada saat itulah ilmu sampai kepada Anas bin Malik. Hadis-hadis itu sampai kepada siapa? Anas bin Malik, ya. Makanya kita ini jangan sungkan-sungkan menitipkan anak kita kepada orang-orang yang berilmu, ya, kepada orang-orang yang berilmu. Walaupun memang para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat kapan kita sodorkan anak kita itu di pesantren, gitu ya, pada orang-orang yang berilmu. Kapan? Apakah kalau habis lahir nggak mungkin lah, ya kan, gitu ya. Kalau habis lahir nggak mungkin, kan gitu. Apa ketika umur 6 tahun, 7 tahun, atau setelah SMP, ya kan? Sebagian ulama menyebutkan nanti saja. Ya, kenapa? Masa-masa masa-masa kecilnya ini harus bersama orang tuanya. Iya, betul. Ya, nanti kalau sudah SMP, ya boleh itu. Ya, titipkan anak kita. Nggak usah kita menangis, nggak usah kita kemudian berat. Kalau kita titipkan anak kita di tempat di mana di situ mereka menimba ilmu. Taruhlah kalau bahasa kita sekarang di pesantren, ya. Tapi saya punya murid itu, Masya Allah, di Cipinang itu, anaknya itu di Binbas, Yogyakarta, itu dari SD, ya. Dari 6 tahun, ya, sampai perguruan tinggi di sana itu sampai berpisah dengan orang tuanya. Ya, mungkin sedikit orang tua yang bisa melakukan ini, ya. Tapi ada bagusnya, ya SMP lah sedang itu. Kita titipkan anak kita kepada orang yang berilmu. Dan kita tahu bahwasanya Nabi kita adalah masdarul ilmi, sumber dari semua ilmu. Jadi Ummu Sulaim ini tahu banget bahwasanya walaupun dia nggak punya harta, tapi tidak tertutup kemungkinan kebaikan itu kemudian tutup. Enggak, dia tahu bahwasanya ada yang lebih bernilai daripada sekedar harta, yaitu ilmu. Dia titipkan anaknya kepada Nabi SAW. 10 tahun Anas bin Malik memperhatikan bagaimana Nabi berkata, bagaimana Nabi berbuat, bagaimana Nabi dilihat oleh Anas bin Malik dalam berumah tangga. Dan itu ternyata menjadi ilmu yang luar biasa buat Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik itu termasuk 7 sahabat yang ilmunya diakui di Madinah. Anas bin Malik, makanya hadis-hadis banyak Anas bin Malik, gitu ya. Bukhari itu banyak meriwayatkan Anas bin Malik. Ternyata Anas bin Malik ini dititipi oleh ibunya dengan ilmu. Masya Allah, ya. Sama persis kita tahu kisah seorang Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i ini, ya, itu ibunya mendorong beliau itu menuntut ilmu, sampai-sampai menjual tanahnya, menjual rumahnya demi anaknya itu bisa berhalakoh dengan para ulama. Ya, satu saat ketika Imam Syafi'i sudah dipandang orang, bahkan Imam Syafi'i fatwanya diterima oleh banyak orang di di Mekah, di Syam, di Mesir, ya. Imam Syafi'i terkenal, gitu. Imam Syafi'i terkenal. Maka ada satu kafilah yang kebetulan mau pulang ke negerinya, di mana tempat ibunya di sana. Maka Imam Syafi'i menitipkan kepada kafilah, tolong salam kepada ibuku, bahwasanya aku rindu ingin bertemu dengan ibuku. Bolehkah aku kemudian pulang? Kata ibunya ketika dititipi salam oleh kafilah ini, bahwasanya anakmu di rantauan sana nitip salam, boleh nggak pulang? Gitu ya. Kata ibunya itu boleh, gitu ya, boleh. Ya. Maka Imam Syafi'i mendengar kabar begitu, dia kemudian menutup sebentar majelisnya untuk bertemu dengan ibunya. Tapi yang namanya anak, ya Bapak Ibu, kalau mau ketemu orang tua biasanya kan bawa sesuatu kan, gitu ya, untuk mengembirakan.
Imam Syafi'i kemudian bawa dari hartanya, dari yang selama ini dia dapatkan dengan cara yang halal, dia bawa itu. Kemudian ketika mau bertemu dengan ibunya, kebiasaan orang-orang Arab dulu itu, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, sebelum sampai kepada orang yang dimaksud, biasanya ada kabar dulu. Aku udah kira-kira 15 menit lagi, setengah jam lagi sampai. Biasanya begitu kabar. Ya, ini kebiasaan Rasul SAW itu kalau sebelum sampai di Madinah selalu memberikan kabar. Pasukan akan setengah jam lagi akan sampai di Madinah. Maka para istri ini berbenah. Rumahnya dibenahi, dirinya juga dibenahi, supaya suaminya datang ke rumahnya dalam kondisi menyenangkan. Ini kebiasaan orang dulu begitu. Imam Syafi'i menitipkan salam, paling sebentar lagi, tolong sampaikan salam kepada ibuku, sebentar lagi aku sampai kepadanya. Dan aku membawa ini itu. Kata Imam Syafi'i menyebutkan banyak hartanya itu dibawa. Dalam batin Imam Syafi'i supaya ibunya itu senang. Ketika ibunya mendengar bahwa Imam Syafi'i sebentar lagi sampai dengan membawa sekian ekor unta, kemudian dia membawa dirham, dinar, mendapatkan kabar seperti itu, seorang ibu solehah, ibunya Imam Syafi'i mengatakan, kalau begitu suruh Syafi'i balik lagi. Dia suruh balik lagi, jangan ketemu dengan ibunya. Yang aku butuhkan bukan harta. Kalau dia mau datang kepada ibunya, cukup dengan ilmu. Masya Allah. Akhirnya Imam Syafi'i nggak mungkin balik lagi, nggak mungkin balik. Dia jual itu semua hartanya, diberikan sebagiannya kepada. Dia datang ke depan ibunya hanya dirinya dengan ilmu yang dia dapat selama bertahun-tahun. Baru kata ibunya, inilah Asy-Syafi'i. Masya Allah. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau nanti anak kita jadi dengan tanda petik gitu ya, mana nak mobilnya? Masya Allah. Rumah udah punya belum? Ya kan? Tapi seorang ibu, Imam Asy-Syafi'i, dan orang-orang besar itu, di belakangnya pasti ada ibu, seorang wanita. Betul atau tidak? Ini kebetulan kita ngomong di wanita, kan gitu ya. Seorang suami juga, hebat suami, itu jangan lupa bahwasanya di belakangnya ada siapa? Istrinya. Ini istri harus hebat, lebih hebat dari suami, gitu ya. Pasti itu. Lihat sejarah wanita, orang-orang hebat, pasti di belakangnya ada seorang ibu atau seorang istri yang hebat. Ya, ini tugas dari para ummahat ini, menjadikan anak-anak kita hebat. Tapi coba seperti tadi ibunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i menjual semuanya, dia datang mengetuk pintu rumahnya sendiri tanpa membawa apa-apa kecuali ilmu yang dia bawa, baru dipeluk oleh ibunya. Ini baru Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ya, subhanallah. Ini kisah yang disebutkan dalam dalam sejarah betapa mulianya seorang ibu yang dia meninggikan urusan akhirat daripada dunia. Oh, kita gimana Ustaz sekarang gitu ya? Ya, kita walaupun nggak bisa seperti Imam Syafi'i gitu kan, ya tapi jangan maruk lah sama harta kan, kira-kira gitu ya. Jangan anak kita udah dari rantau sana yang ditanya dunia terus. Ini kan kebanyakan kita salahnya begitu, ya kan? Nanti kalau anak kita juga mau menikah, pasti yang ditanya tuh urusan dunia gitu kan, ya kan? Mau menikah ya kan, datang calon suaminya gitu kan, pasti yang ditanya nak udah kerja atau belum, kan pada cerita gitu. Jarang yang tanya, nak hafalanmu berapa gitu ya. Ya, kalau orang itu datang gitu kan, orang tua yang nanya hafalan Quranmu udah berapa juz gitu ya. Ya, kalau dia mengatakan belum hafal satu pun juz belum, ya sudah silakan minum kemudian pulang. Ini bagus tuh orang tua gitu ya. Tapi kita kebanyakan nanya malah dunia gitu kan. Kesini pakai apa gitu kan, ya kan, sama siapa gitu kan, tinggal di Jakarta ini sama siapa, sama ayah ibu gitu kan. Oh enggak, saya udah punya rumah sendiri. Masya Allah, ini nih cocok buat anak kita. Jarang kita tanya sholat berapa nak dalam sehari semalam gitu kan, rukun Islam ada berapa. Ya, kalau dia sebut rukun Islam ada 7, ya sudah makan itu kemudian pulang, ya kan. Anak saya nggak cocok buat anda. Harusnya begitu, ya kan. Kenapa? Urusan dunia yang harus didahulukan daripada urusan akhir. Lihat Ummu Sulaim ini, orang nggak nyangka itu. Ini hikmah besar nih dari para ulama yang menjelaskan tentang sikap Ummu Sulaim menitipkan Anas bin Malik di tengah-tengah orang tuh. Masya Allah, ya Rasulullah, saya punya tanah, ambil sebagian untuk engkau ya, atau untuk Islam. Ya Rasulullah, aku punya rumah, ambil satu untuk untuk engkau. Tapi ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, nggak punya apa-apa kecuali anaknya. Masih kecil lagi.
Dan umur 8 tahun itu pitanya masih apa? Oh, masih murni sekali, ya kan? Dan Anas bin Malik dititipkan oleh Ghumaisah ini, ya Rasulullah, aku titipkan anakku ini, tolong jadikan dia pembantu di rumahmu. Dan pembantu itu enggak hina, jamaah. Pembantu itu apa? Enggak hina. Apalagi membantu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para sahabat yang berebut untuk mencari tabaruk, ya, mencari berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang tugasnya khusus mengambilkan air wudhu Nabi saja. Masya Allah. Ada sahabat yang tugasnya khusus apa? Menyediakan sendalnya Nabi. Ya Rasulullah, ini sendal Nabi. Ya Rasulullah, udah masuk sendalnya aku pegangin. Ada sahabat yang begitu, yang Masya Allah bertabaruk dengan Nabi SAW. Termasuk Ummu Sulaim ini. Tadi saya sudah sebutkan, kata para ulama, kata Anas bin Malik, tidak ada rumah yang Nabi SAW lebih sering tidur kecuali di rumah siapa? Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini pernah menjadikan keringatnya Nabi SAW dalam kondisi yang panas. Nabi pernah tidur di rumah apa? Di rumah Anas bin Malik, di rumah Ummu Sulaim ini. Namanya juga Arab, dalam kondisi yang apa? Yang panas sekali. Kemudian Nabi tidur di kayak apa? Istilahnya apa? Balik-balik gitu ya. Ini Nabi SAW bajunya setelah bangun itu berkeringat, dan kemudian Ummu Sulaim menjadikan keringatnya dicampur dengan minyak wangi. Keringatnya Nabi SAW dicampur dengan apa? Minyak wangi. Bahkan sebagian riwayat ada sahabiah yang menjadikan betul-betul keringat Nabi sebagai minyak wangi. Ini boleh, karena kemuliaan Rasulnya kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Anas bin Malik ini besar karena ibunya. Bahkan Nabi SAW mendoakan keberkahan buat Anas bin Malik. Nabi mengatakan apa dalam doanya? Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Kemudian banyakkanlah rizkinya, usahanya, dan juga banyakkanlah anak-anaknya. Dan ternyata doa Nabi benar, karena semua doa dari para Nabi itu pasti apa? Pasti makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik itu ketika para sahabat yang lain itu meninggal, dia masih hidup sampai zaman di di 103 atau 104 tahun. Umurnya Anas bin Malik itu 104 tahun, 103 tahun. Ya. Kemudian anaknya sampai cucunya itu ada 129. Ya. Di banyak memang berkah. Kemudian tanahnya luas. Ya. Pernah ada seseorang yang datang kepada Anas bin Malik, kemudian bermaksud untuk menyewa tanahnya, karena tanah Anas bin Malik itu luas sebagaimana doa Nabi SAW. Kemudian orang ini ketika diantar oleh Anas bin Malik di pekarangan istilahnya tanahnya itu, kemudian orang ini serasa bertanya sih sebenarnya. Dia bertanya, wahai Anas, apakah tanahmu ini gersang, gitu ya? Kalau gersang saya nggak jadi beli nih, gitu ya. Tapi kalau tanahmu ini kena hujan, maka aku akan beli ini. Kemudian mendengar pertanyaan dari orang ini, Anas bin Malik kemudian berdiri di tengah-tengah dari tanah tersebut. Kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kemudian turun hujan pada saat itu. Ya. Langsung turun hujan di tanahnya. Kemudian Anas bin Malik menyuruh salah satu anaknya, dan dia mengatakan di hadapan orang yang mau beli tanah ini, coba anakku, coba lihat apakah hujan ini juga turun di tempat yang lainnya. Ternyata hujan ini dilihat oleh anaknya turun hanya di tanah di tanah milik Anas bin Malik. Ini salah satu karomah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas itu besar karena didikan dari seorang sahabat yang sedang kita bahas ini, yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhum. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini walaupun ada beberapa faedah lain dari hadis yang tadi saya bacakan, tapi mungkin yang bersangkut paut dengan bahasan kita tadi sudah kita coba sampaikan. Mungkin kita buka langsung saja forum tanya jawab. Ada waktu sekitar setengah jam untuk kita berikan tanya jawab. Falyatafaddal, baik dari akhwat maupun dari ikhwan. Mungkin kita prioritaskan akhwat dulu karena kajian ini kan kajian akhwat, gitu ya.
Jadi yang ikhwan, kalaupun ada pertanyaan nanti belakangan. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan disampaikan. Atau panitia langsung pakai tulisan aja. Taib. Taib. Ustaz, apakah ada dalil yang sahih bahwa jika kita tidak memiliki anak di dunia sampai kita meninggal dunia, Allah akan memberikan kita anak di surga kelak? Wallahu a'lam, saya belum tahu. Ya. Yang jelas pasti ada hikmah kalau seseorang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, ya. Tidak memiliki anak. Dan segala yang terjadi sudah tertulis di hadapan Allah SWT di kitab Lauh Mahfuz, ya. Bagi yang punya anak tentunya bersyukur, dan anak itu juga adalah amanah. Bagi yang kebetulan memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sampai detik hari ini belum punya anak, berprasangka baiklah kepada Allah, karena boleh jadi ada kebaikan lain dari pintu-pintu yang lainnya Allah ingin bukakan kepada kita. Bagi orang yang tidak punya anak, boleh jadi dia berbakti kepada suaminya, atau kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya, atau boleh jadi dia lebih bebas untuk kemudian mengurus orang-orang yang lainnya dan seterusnya. Tapi yang jelas saya belum pernah mendengar, ya, apakah kita akan diberikan anak di di surga kelak, gitu ya. Zahir dari ayat yang disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, ya, biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dalam ayat disebutkan bahwasanya adapun orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga dengan iman dan amal solehnya, dan kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka. Diikuti oleh anak keturunan mereka, pasti Allah akan pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di surga nanti. Ya, ini jelas memang disebutkan anak keturunannya. Kalau belum punya anak, ya tentu bukan berarti kemudian dia tidak bahagia di surga, gitu ya. Dia pasti di surga semua kebahagiaan, nggak ada yang sebaliknya. Di surga itu semua pasti ada kebahagiaan, ya. Tetapi saya belum pernah mendengar kalau kemudian kita tidak punya anak di dunia, kemudian apakah kita akan diberikan anak di surga kelak? Semuanya nanti justru umurnya sama, ya. Ya, anak kita dengan dengan kita itu umurnya sebaya semuanya. Cuma kita kenal sekali, ini anak kita, ya kan? Apalagi gambaran di dunia ini, masya Allah, anak kita kadang suka udah sampai dengan sejajar tingginya dengan kita, betul ya? Ya kan gitu ya? Sama tingginya, kan gitu? Kemudian ya sama, besarnya juga sama, ya, tingginya juga sama, ya. Yang jelas di surga itu semua nanti sebaya semuanya. Semua sebaya. Tapi kita dipertemukan oleh Allah SWT dengan anak keturunan kita di surga yang sama-sama beriman dan sama-sama beramal soleh. Yang tidak beriman nggak dipertemukan, ya. Yang tidak beriman tidak dipertemukan. Sebuah kebahagiaan plus tersendiri bagi orang yang kemudian punya anak, kemudian ketemu nanti di surga. Tapi bukan berarti yang tidak punya anak kemudian dia tidak tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau bicara secara spesifik apakah kemudian dia diberikan anak, gitu ya, wallahu a'lam, saya belum pernah mendengarnya. Tapi kita berdoa kepada Allah semoga bagi yang bertanya yang memang belum memiliki anak, ya sabar saja, ya. Karena memang kadang ujian Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada kita ini perlu disabari, ya. Ya, udah berapa tahun enggak disebutkan di sini. Ya, saya banyak pengalaman pribadi, teman-teman saya itu ada yang 15 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 12 tahun, 13 tahun, tapi masya Allah setelah itu Allah kasih karunia anak, ya. Jangan-jangan yang bertanya ini baru 6 tahun, ya sabar, gitu ya. Atau yang bertanya baru 9 tahun, sabar. Masih ada yang lebih dari itu, tapi kemudian kesabaran dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria itu 90 tahun, istrinya 85 tahun, belum punya anak. Tapi apakah kemudian selesai berdoa? Enggak. Senantiasa dia berdoa terus, ya.
berdoa terus kepada Allah meminta anak keturunan. Nah, jangan pernah kita lelah untuk berdoa meminta keturunan yang soleh dan solehah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal umur segitu nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin saja. Ya, kalau Allah tetapkan pasti terjadi. Yang Allah tidak tetapkan tidak mungkin tidak mungkin terjadi. Maka saya ingin menyebutkan dan sekaligus mendoakan bagi yang belum punya anak, terus berdoa, berprasangka baik kepada Allah, berikhtiar tetap. Ya, agar Allah suatu saat nanti memberikan anak kepada kita. Kalaupun memang belum sama sekali, atau mungkin divonis gitu misalkan gitu ya, divonis ya, iya dzambillah, divonis misalkan mandul, udah pasti nggak punya anak, bukan berarti tertutup pintu kebaikan yang lain. Ya, masuk surga itu tidak harus punya anak, betul atau tidak? Tapi masuk surga itu syaratnya iman dan amal soleh, ya kan? Syaratnya iman dan amal soleh, ya. Kalaulah memang ada dalilnya, ya pasti Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan tentang hal itu. Padahal dari Aisyah Nabi nggak punya anak. Apakah ada nanti kemudian dia diberikan anak? Kalau ada pasti datang kepada kita dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Wallahu alam. Ustaz, saya sudah nikah dengan suami yang pertama, punya anak 1 dan sudah bercerai. Yang saya tanyakan, saya tidak pernah diizinkan untuk melihat anak saya oleh suami yang sekarang. Jadi suaminya ini berarti anaknya sama suaminya. Ya. Biasanya anaknya kan sama ibu ya. Biasanya. Mungkin ini anaknya lebih sayang, lebih dekat sama suami sama ayahnya gitu ya. Saya tidak pernah diizinkan untuk melihat anak saya oleh suami yang sekarang. Bagaimana sikap saya terhadap suami yang sekarang agar bisa melihat anak saya itu, karena suami saya punya sifat yang keras. Sebentar. Saya sudah nikah dengan suami yang pertama, punya anak 1 dan sudah bercerai. Yang saya tanyakan, saya tidak pernah diizinkan untuk melihat anak saya oleh suami yang sekarang. Oh ya, suami sekarang melarang untuk melihat anaknya. Bagaimana sikap saya terhadap suami yang sekarang agar bisa melihat anak saya itu, karena suami saya punya sikap yang keras, ya. Ya, mungkin ada hubungannya tadi dengan ketaatan seorang istri kepada kepada suami. Ketaatan kepada suami itu tidak menghalangi kita bermusyawarah kepada suami. Ya. Ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf. Jelas surganya istri. Ya, terhadap hal-hal yang tidak ma'ruf nggak boleh ditaati. Gitu ya. Kalau soal anak musyawarahkan saja. Saran saya coba ngomong baik-baik dengan suami yang sekarang. Ya. Kenapa pengen melihat anak? Ya. Sampaikan, musyawarahkan. Sekeras apapun seseorang itu, insya Allah hati seseorang manusia itu kadang masih tidak sekeras batu. Coba ajak dialog, ajak musyawarah, ajak diskusi, bukakan mungkin pintu hati dari suami kita yang sekarang, bahwasanya kita itu rindu sama anak kita, gitu ya, rindu sama anak kita, dan mudah-mudahan Allah SWT membukakan pintu hati dari suami kita yang sekarang. Oh, ternyata ibunya kangen, gitu ya, ya ternyata pengen ngeliat anaknya sudah besar atau sudah berhasil atau tidak. Silakan dimusyawarahkan dulu, ya. Tapi kalau suaminya belum mengizinkan, ya wajib taat seorang istri kepada suaminya. Karena suami sekarang itu bagian dari ketaatannya. Oh, belum bisa bertemu dengan anaknya, ya berdoa saja, ya Allah jaga dia, ya Allah. Ya Allah selamatkan dia, jauhkan dia dari mara bahaya, ya Allah. Ya Allah pertemukan kami dalam kondisi Engkau ridha dan kami pun ridha. Berdoa selalu. Saya rasa insya Allah kalau kita topang dengan doa, mudah-mudahan hati suami kita terbuka, gitu ya. Hati suami kita terbuka. Sekeras apapun insya Allah. Ya sekeras apapun insya Allah kalau suami itu sama istri biasanya dia terbuka, gitu ya. Jangankan kita, Fir'aun saja masih menuruti apa kata istrinya, betul ya. Fir'aun yang begitu kerasnya itu, ketika datang satu keranjang yang isinya bayi laki-laki lagi, kan gitu kan. Yang kemarin udah pokoknya setiap bayi dari Bani Israel yang lahir, kalau dia laki-laki dibunuh. Tapi ini ketika hadir di istananya, ya, lewat sungai yang yang mengalir di istananya itu, kata istrinya jangan. Udah, kata siapa tahu ada kebaikan pada bayi, kita rawat saja. Takluk itu seorang Fir'aun. Ya, apalagi maaf suami kita bukan Fir'aun.
musyawarahkan. Ya, ngomong baik-baik. Enggak sekali, enggak. Sekali, 2 kali, 3 kali ngomong lagi. Aduh ya Allah, kenapa ya, Mas? Ada batin ini mengatakan namanya ibu. Coba bukakan dengan apa istilahnya? Dengan kesabaran tadi. Kok kangen muncul lagi kepada anak? Boleh enggak minta izin gitu ya? Boleh enggak minta izin? Enggak diizinkan lagi. Besok lagi apa? Kemukakan lagi. Saya rasa insyaallah kalau kemudian ditopang dengan doa, mudah-mudahan apa? Suaminya terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Baik, ada lagi selain yang ditanyakan? Fadhal. Dari Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami dari ibu menikah lagi, terus apakah ketaatan kita kepada seorang itu sama adanya dengan ibu kandungnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi pertanyaan suaminya udah bercerai juga. Kalau yang ini nikah lagi sama aja, ya kan? Baik, barakallahu fik, ya. Ketaatan seorang anak itu tetap wajib kepada kedua orang tuanya. Walaupun intensitas maupun apa nilainya itu berbeda dengan ibu kandung atau ayah kandung dengan apa ibu yang kedua atau ayah yang kedua, ya. Tapi kepada orang yang tua, agama kita mengajarkan tetap wajib berbakti. Tetap wajib apa? Berbakti. Kalau kemudian tadi yang dimaksud bahwasanya anak ini ditinggal oleh ibunya, kemudian ayahnya menikah lagi gitu ya dengan ibu yang barunya, maka dia tetap wajib berbakti kepada ibunya. Berbakti. Cuman dia tetap berbakti kepada orang atau ibunya yang sudah meninggal dengan mendoakannya. Ya, dengan apa bersedekah atas namanya. Karena ini lebih utama. Kenapa? Karena ibunya yang sudah meninggal adalah yang melahirkannya, yang mendidikkannya. Tentu pahalanya jelas berbeda. Tapi bicara tentang bakti, tetap bakti kepada ibunya yang sekarang ini, tetap dia berbakti, mentaatinya, gitu ya. Kenapa? Karena dia posisinya memang sebagai seorang anak yang dia wajib berbakti, mengamalkan dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, ya, bahwasanya kepada kedua orang tua yang telah mendidik kita, yang merawat kita, siapapun dia yang merawat kita wajib berbakti, ya. Dan Rasulullah SAW dalam sejarah itu telah menunjukkan kepada kita seorang ibu angkat Nabi yang berada di kampung kamu yang jauh dari kota Mekah. Siapa ibu susu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Al-Qibtiyah. Itu ketika Nabi nikah dengan Khadijah, ya kan? Dalam beberapa saat ibunya ini datang ke Mekah kepada Muhammad SAW. Nabi gembira sekali. Itu kata Khadijah, aku lihat suamiku tidak ada hari yang lebih gembira kecuali hari itu. Kenapa? Karena kedatangan ibu susunya. Padahal bukan ibu kandungnya. Bahkan sampai Nabi menghamparkan sorbannya khusus untuk duduk ibunya, ibu susunya. Padahal ibu kandungnya siapa Nabi? Aminah. Ya. Kata Khadijah, inilah akhlak Nabi SAW, ya kan? Akhlak Nabi SAW. Jadi seorang anak wajib tetap berbakti kepada orang tuanya, siapapun dia orang tua yang telah mendidik kita, mengayomi kita, wajib. Nggak boleh kemudian dia kan ibu tiri, gitu ya, atau dia kan ayah tiri, gitu kan. Sepanjang mereka berbuat baik, balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu harusnya dibalas dengan apa? Kebaikan. Apalagi ibu kita ini Masya Allah hampir sama mungkin ya dengan ibu kandung kita, bahkan kadang-kala bisa jadi melebihi itu. Jelas wajib itu. Jangan dibalas air susu dengan air tuba. Nggak boleh dibalas kebaikan dengan keburukan. Tetap dia wajib. Cuma memang derajatnya berbeda kata para ulama antara ibu kandung dengan ibu yang baru. Tentunya berbeda. Gitu ya, tentunya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Tetap berbakti kepada beliau, ya, dan tunjukkan bakti kita karena Islam mengajarkan demikian. Taib. Ada lagi? Masih ada waktu yang ingin ditanyakan?
Ya. Ada? Yang akhwat? Nggak ada lagi pertanyaan? Anda rasa cukup dulu insyaallah ya, kajian kita pada hari ini, karena kebetulan saya juga harus zuhur di tempat yang lain. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya, dan kalau ada yang benar semata karena dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang kurang saya mohon dimaafkan, ada yang salah saya mohon dibukakan pintu maaf. Kita dalam rangka menjadikan bahagian dari sahabiyah atau sahabat yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti mereka dalam hal tata cara akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, dan semoga bahasan kita pada hari ini walaupun terasa mungkin masih sangat jauh dari sempurna, mudah-mudahan Allah jadikan ini bagian dari pembelajaran bagi kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.